situ saja. Saya juga belajar untuk mengaplikasikan teori-teori yang saya dapat dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata apa yang diajarkan guru di sekolah itu benar-benar ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pelajaran sejarah di SMP dan SD. Di sana saya diberi banyak hafalan dan teori mengenai tokoh ini, tokoh itu. Tapi kalau di SMA itu, saya benar-benar belajar mengenai korelasi antar peristiwa, belajar di balik pola, dan juga dari setiap sejarah yang saya pelajari itu pasti saya bisa mengambil nilai hidup. Kalau bicara soal SMA, ya pelajaran sih seperti yang kita ketahui, kayak biologi, matematika, sejarah, ekonomi, dan lain-lain. Namun bedanya kalau sama SMP itu, SMA tuh lebih mendalam soal spesifik, makanya ada penjurusan. Tetapi di samping mata pelajaran tersebut, saya menemukan juga banyak hal yang penting dalam hidup. Salah satunya itu belajar menghadapi orang-orang yang berbeda baik secara fisik maupun sikap. Misalnya untuk menghadapi teman yang pemalu, saya harus lebih aktif mengajaknya berbicara. Tapi untuk menghadapi teman yang defensif, saya tuh harus pandai memilih kata-kata. Semua itu adalah keterampilan bersosialisasi yang saya dapatkan di dalam miniatur kehidupan dunia ini. Maka dari itu, sebenarnya kalau saya homeschooling pun, saya pasti akan mendapatkan materi-materi pelajaran tersebut, tetapi keterampilan ini tidak akan saya dapatkan. Tapi di sekolah tuh saya nggak belajar pengetahuan aja, saya juga belajar banyak nilai-nilai. Misalnya yang pertama itu kedisiplinan. Dari sekolah saya belajar untuk disiplin untuk menaati peraturan. Misalnya dibilangin jangan datang terlambat, ya jangan datang terlambat. Nggak boleh buang sampah sembarangan, ya kita jangan buang sampah sembarangan. Sekolah tuh dinikmatin aja karena masih banyak orang yang belum bisa sekolah, tapi sekolah itu juga dibawa santai aja, jangan lupain nilai, sama yang penting tuh jangan lupain teman. Kemudian yang kedua itu daya juang. Saya itu sangat belajar daya juang dari sekolah karena untuk mendapatkan nilai yang baik, saya itu harus berjuang dan nggak boleh pantang menyerah. Dan yang ketiga tanggung jawab. Kalau di sekolah pasti kita memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan belajar untuk ulangan besoknya. Kamu dulu ikut ke organisasi nggak di sekolah? Saya ikut OSIS, Bu. Saya ikut OSIS, Bu. Kenapa kamu mau ikut OSIS? Awalnya saya tidak mau ikut OSIS karena saya takut saya tidak bisa mengatur waktu antara belajar dengan OSIS. Namun setelah saya ikut OSIS, saya malahan belajar banyak tentang pengaturan waktu. Saya juga tertarik ikut OSIS karena OSIS itu merupakan jembatan antara siswa dan sekolah. Jadi saya pikir OSIS itu merupakan wadah yang tepat untuk saya agar dapat menyalurkan kemampuan yang saya miliki. Dari OSIS itu saya juga belajar mengenai cara bernegosiasi, kemampuan memimpin, dan juga saya lebih punya pendirian dan bukannya hanya ikut-ikutan saja. Awalnya sih iseng aja, Bu, tapi karena kemarin tahun terakhir saya belajar mengikuti OSIS, dan di situ saya juga belajar membantu teman-teman saya untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, saya juga belajar untuk berani mengikuti lomba. Selain itu, saya juga belajar mengatur prioritas, apa yang harus dilakukan hari ini, apa yang harus dilakukan besok, dan kapan harus berhenti. Pelajaran lebih penting daripada pengalaman. Pengalaman lebih penting daripada pelajaran. Ya nggak juga sih, Bu. Ya enggak juga sih, Bu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Setelah kuliah, Bu. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Setelah ini saya ingin terus membangun negara Indonesia agar menjadi negara yang lebih maju dengan kemampuan yang saya miliki. Dan setelah saya sukses, saya juga ingin terus berkarya bagi Indonesia. Belum tahu.